Hai, jumpa lagi dengan saya dalam obrolan bersama Kang Hasan. Saya akan ngobrol sedikit tentang suatu yang nggak berat-berat, yang ringan-ringan aja, tentang bagaimana sampah seharusnya diolah. Jadi kita selama ini kan sampah itu di rumah dikumpulkan di tempat sampah, kemudian ya kita taruh di depan rumah. Lalu ada truk ngangkutnya, dibawa begitu saja, dibuang ke suatu tempat. Kalau di Jakarta tuh mungkin dibawa ke Bantar Gebang ya. Kemudian di sana ditumpuk, begitu saja ditumpuk, sebagian dibakar. Nah, saya pernah sekali lewat ke Bantar Gebang. Saya sih nggak tahu bagaimana proses pengolahan detailnya sampah di sana, tapi saya lihat tuh cuma ditumpuk sampai tumpuk tinggi, kemudian sebagian dibakar dan seterusnya. Nah, apa yang tidak terjadi di situ adalah pemilahan. Ya, pemilahan. Yang dipilah itu nanti setelah ditumpuk di situ, ya ada orang pemulung datang mengumpulkan sampah-sampah yang masih bisa dipakai seperti PET botol dan sebagainya untuk kemudian dijual gitu. Tapi pengelola sampahnya tidak mengelola sampah itu dengan konsep pemilahan. Nah, saya kebetulan cukup lama tinggal di Jepang. Di Jepang itu setidaknya kita punya, di rumah itu setidaknya punya 2 tempat sampah. Bagusnya sih ada 3. Karena sampah harus dipilah. Yang pertama kita nyebutnya di sana moeru gomi, sampah yang bisa terbakar. Isinya apa aja? Ya semua sampah rumah tangga lah, bekas sayur, kemudian sobekan-sobekan kertas kecil, ya, potongan-potongan plastik yang kecil-kecil, ya. Kemudian bekas nasi, sisa-sisa makanan, bekas roti dan sebagainya. Itu disebut sampah yang bisa dibakar atau moeru gomi. Kemudian selain itu ada sampah yang tidak boleh dibakar atau moenai gomi. Ya. Jadi sampah ini berupa botol plastik, misalnya PET maupun botol-botol sabun. Ya. PET itu botol seperti botol minuman ringan itu, ya, yang kita suka minum, air mineral dan sebagainya, itu terbuat dari PET. Nah, itu PET. Nah, kemudian ada botol lain, ya, kayak botol sampo, itu kan berbeda bahannya dengan PET. Botol sampo, botol sabun cair dan sebagainya. Nah, itu berbeda. Nah, ini barang-barang yang umumnya dari plastik ini tidak dimasukkan kategori tidak boleh dibakar, gitu. Moenai gomi. Kemudian ada lagi sampah-sampah berupa kaleng. Kaleng minuman, ya, minuman, kaleng susu dan sebagainya. Ditambah lagi ada sampah yang berupa logam, ya, bekas panci, bekas sendok bekas, ya. Kemudian ada lagi sampah-sampah yang sifatnya sampah berat, sampah barang-barang rumah tangga seperti bekas meja, ya, meja yang sudah rusak atau kursi dan seperti itu. Nah, sampah-sampah ini dikelompokkan. Kita tentu saja tidak tiap hari membuang bekas kursi dan sebagainya. Yang hari-hari keluar tadi adalah sampah rumah tangga, botol-botol, kemudian botol plastik, termasuk botol dari kaca. Nah, itu semua dipilah-pilah. Nah, yang paling sering diambil itu adalah sampah yang bisa dibakar tadi, itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu diambil, ya. Jadi caranya kita masukkan sampah-sampah ini ke dalam kantong yang sudah disediakan, sudah ditentukan, bukan sudah disediakan, sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Labelnya khusus, ya, ada dilabeli dan kita bisa beli itu di supermarket. Kemudian masukkan ke situ. Nah, tidak setiap hari kita bisa buang sampah. Jadi hanya misalnya tetapkan Senin sama Kamis. Ya udah, Senin pagi kita keluarkan sampah itu, taruh di tempat sampah
dekat rumah, biasanya nggak jauh dari apartemen atau rumah itu ada tempat meletakkan sampah, ya dikelola oleh semacam RT gitu ya. Nah, tidak boleh setiap hari datang buang sampah di situ, nanti sampahnya membusuk sebelum diangkut, merusak lingkungan. Jadi sampah tetap harus kita tinggalkan di rumah sampai hari pengeluaran sampah. Itu biasanya 2 kali seminggu. Nah, untuk yang sampah yang tidak bisa dibakar tadi, itu seminggu sekali ya, diambil, kemudian kita sisihkan. Nah, ini ada hal menarik juga. Untuk yang botol PET itu, tutupnya harus dilepas karena tutupnya tidak termasuk PET. Tutupnya harus dimasukkan ke sampah lain, ya. Sampah yang bareng dengan botol-botol tadi, ya, botol-botol plastik, botol sabun dan sebagainya. Nah, barang-barang yang berbeda jenisnya ini dimasukkan ke kantong yang berbeda. PET sama PET, kemudian yang botol-botol sabun dimasukkan dalam botol-botol sabun sendiri, lalu kaleng-kaleng, ya, kaleng-kaleng minuman ringan, kaleng susu itu dimasukkan sendiri. Nah, itu pun ditaruh di tempat sampah yang tersedia. Nah, untuk sampah ini biasanya diambil seminggu sekali ya. Kemudian sampah-sampah lain seperti bekas panci, logam-logam bekas sendok dan sebagainya itu paling-paling diambil sebulan sekali. Ya sama, ditetapkan harinya, tanggalnya, taruh di tempat sampah itu, nanti akan ada truk yang ngangkutnya gitu ya. Nah, apa pentingnya ini? Pentingnya adalah untuk menjaga lingkungan. Sampah ya, kalau dibakar itu menghasilkan gas buangan CO2 dan gas CO. Ini yang menyebabkan pemanasan global kan, karena terlalu banyak CO2 di udara. Nah, pertama dengan memilah itu kita mengurangi volume sampah yang mesti dibakar, yang boleh kita bakar. Ya, plastik-plastik nggak usah kita bakar. Itu sudah berkurang volumenya. Nah, yang kedua yang lebih penting lagi adalah kita tidak membakar barang-barang yang berbahaya. Plastik itu dibakar berbahaya. Ya, gas buangannya tidak hanya berupa CO2 tadi, tapi ada dioksin yang berbahaya. Ya, kalau kadar dioksin dalam udara kita sudah terlalu tinggi, nah ini bisa merusak kesehatan kita sendiri. Ya, karena itu plastik ini tidak boleh dibakar. Nah, selain ya tidak boleh dibakar, plastik ini bisa didaur ulang, karena itu dipilah. Ya, PET sama PET yang bukan PET yang terdiri dari PE ya, polipropilen itu dipisahkan sehingga setelah diangkut nanti di tempat penampungan sana segera bisa dipisahkan yang mana yang bisa dipakai, sehingga tidak perlu banyak tenaga, banyak energi untuk memilah di sana gitu. Ini gotong royong. Kita milahnya dalam volume kecil di tingkat rumah tangga kita. Di sana tinggal dipilah dengan cepat. Kalau semua udah ditumpuk bertonton, harus ada yang milah lagi di sana. Coba bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang harus dipekerjakan untuk itu. Tentu saja akibatnya biaya pengolahan sampah menjadi tinggi. Padahal kita bisa mengurangi itu dengan cara memilahnya dari rumah. Nah, nanti yang PET dibawa ke tempat recycle PET, yang polipropilen dan sejenisnya itu dibawa ke tempat yang sama sejenis juga. Kemudian yang gelas-gelas ya dibawa ke yang botol-botol gelas, kaleng aluminium dan sebagainya dibawa ke tempatnya masing-masing. Bahkan ada yang reuse ya. Reuse itu botol-botol, kalau di sana kan orang minum sake itu banyak sekali. Nah, itu langsung dibawa ke tempat produsennya gitu. Kalau ini tidak ditaruh di tempat sampah, ini biasanya ditaruh di dekat supermarket, ada tempat pengumpulan khusus ya. Seperti di sinilah kalau kita minum teh yang dalam kemasan botol itu kan dipakai ulang. Nah, ini cara untuk menjaga lingkungan dengan memilah sampah. Kita ini sampah masih asal tumpuk ya. Semua campur jadi satu, dibuang semua, dan ya itu tadi volumenya
jadi sangat besar, kemudian recycle-nya sulit. Nah, persoalannya ini memang tidak bisa digerakkan sendiri oleh masyarakat. Ini harus pemerintah kota yang mengelola. Kalau kita sendiri pilah, ntar masuk truk sama lagi, begitu ya sama aja, tidak ada perubahan. Nah, mudah-mudahan ini segera dipikirkan oleh pemerintah kota untuk secara bertahap mengajarkan kepada masyarakatnya untuk memilah sampah dan disediakan sistem pengolahan sampah yang sudah terpilah. Begitu obrolan ringan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendorong pemerintah kota untuk melakukan pengolahan sampah dengan sistem pemilahan tadi. Terima kasih sudah mendengarkan.